Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa jamaah kajian selawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Sya'nuh yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan masih bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan yang suci ini, pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, pada bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat berangkaikan dengan salam kembali kita ucapkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah telah menjadikan kita hidup di dunia ini, dan Allah telah mengatur, telah memberikan syariat kepada kita untuk mengatur hidup manusia supaya manusia bisa hidup dengan aman, dengan tentram, dengan damai, hubungan di antara mereka baik satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat kepada kita agar kita bisa menjalankan syariat itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari netizen, dari saudari kita, dia mengajukan satu pertanyaan. Saya memakai cadar dan saya mau nikah. Niatnya kalau nikah mau tetap pakai cadar, tetapi orang tua dan saudara-saudara kurang setuju, dan keluarga masyarakat juga kurang paham. Jadi bagaimana? Ya, pertanyaannya bagus. Tentunya masalah ini terdapat khilafiyah atau perbedaan di antara para alim ulama. Yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan bahwasanya bagi seorang muslimah tentunya dia harus menjaga dirinya dan harus menjaga kehormatannya. Banyak bisikan-bisikan, banyak cacian, banyak gunjingan dari orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ada sebagian kaum muslimah mengatakan kalau saya pakai cadar susah mendapatkan jodoh, susah mendapatkan pekerjaan, tidak diterima di instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian orang tua tidak menyetujui, keluarga tidak menyetujui, mertua tidak menyetujui, bahkan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadikan kita
berpikir bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala memanglah berat. Apabila kita tidak sabar menjalankannya, tentunya hal tersebut menjadi berat. Dalam hadis disebutkan, badal Islamu gharib. Badal Islamu ghariban, Islam itu dimulai dengan yang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam itu akan kembali lagi aneh. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Tentunya para alim ulama mengatakan, ada yang mengatakan hukum cadar wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Dan bagi saudari atau ukhti atau akhwat dimanapun berada, apabila terjadi permasalahan di tengah keluarga kita seperti yang dialami oleh saudari kita ini, maka yang pertama sekali adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati kedua orang tua kita, agar Allah taala memahamkan kedua orang tua kita, agar Allah taala memahamkan mertua kita bahwasanya ini memanglah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memakai cadar atau niqab itu adalah perkara yang baik. Ini juga untuk mengetes daripada iman kita. Apakah kita mampu? Apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita semakin menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, kita memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau kita tidak sanggup memberikan penjelasan, boleh kita undang guru atau ustaz atau mudaris atau saudari kita yang faham tentang perkara ini, sehingga bisa menjelaskan kepada kedua orang tua kita apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Mungkin ketika seseorang atau orang tua melihat anaknya memakai cadar, dan apalagi isu-isu di televisi yang menyudutkan wanita-wanita yang memakai cadar, ada yang mengatakan teroris, ada yang mengatakan radikal dan lain sebagainya. Tentulah itu hanyalah isu-isu yang dibuat oleh orang yang menjadi musuh Islam, orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka membuat isu-isu yang menyudutkan umat Islam, sehingga mereka menggiring opini kepada orang-orang tua, bahkan remaja-remaja kaum muslimin dan muslimat, sehingga mereka menganggap itu sesuatu yang menakutkan. Mereka menganggap itu sesuatu yang buruk. Mereka menganggap itu suatu ekstrim, radikal, teroris dan lain sebagainya. Padahal itu memang perintah Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, untuk mengajarkan kita dan mengajarkan anak-anak kita surah An-Nur. Karena di dalam surah An-Nur tersebut banyak adab-adab yang menjelaskan kepada kita bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik, menjadi seorang muslimah yang beradab, dan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga negara kita telah memberikan kebebasan kepada kita. Dalam pasal 29 juga disebutkan negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya, menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara juga telah menjamin hal tersebut. Jadi saran dari kita yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah, kemudian berusaha menjelaskan kepada kedua orang tua, kemudian
kita tidak menentang orang tua, kita tetap berakhlak kepada mereka, menampakkan akhlak yang baik, menampakkan perilaku yang baik, memuliakan mereka, memuliakan tetangga-tetangga kita, sehingga mereka tahu wanita yang memakai cadar itu adalah orang yang baik, dan mereka pun akan tertarik, mereka pun akan menganggap itu adalah suatu yang baik. Dan dengan itulah kita bisa menyampaikan dakwah Islam, dengan itulah kita bisa menyampaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, jadi apabila kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka pastilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita, sebagaimana firman Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Tentunya kita banyak belajar, banyak menimba ilmu, banyak menggali ilmu, sehingga khazanah keilmuan kita semakin luas, dan kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak guru yang kita pelajari ilmu darinya, maka semakin luaslah wawasan kita, dan kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain, dan kita akan berpikir, dan kita akan mengetahui bahwasanya hukumnya seperti ini dan seperti ini. Saya kira demikianlah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.